Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Fadila dengan NIM 22101090 dari Teknik Kimia Universitas Pamulang ingin mempresentasikan hasil kerja praktek saya selama 1 bulan di Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN dengan judul yakni pengukuran radioaktivitas udara Gross Beta dan pemantauan tingkat kontaminasi permukaan di gedung reaktor serbaguna G Asiwa Besi. Latar belakang dari laporan saya yakni reaktor nuklir tempat saya melakukan kerja praktek ini menggunakan uranium yang mana mengalami reaksi fisi berantai dan dikendalikan oleh batang kendali dan air sebagai moderator. Nah, air ini tidak diganti tapi dipurifikasi meskipun tetap bisa menjadi radioaktif jika teraktivasi. Nah, untuk mencegah penyebaran radiasi, digunakanlah ventilasi bertekanan negatif dan filter udara, serta dilakukan pemantauan rutin di berbagai area reaktor. Hal inilah yang saya lakukan selama 1 bulan melakukan kerja praktik di sana. Keselamatan radiasi diatur oleh Undang-Undang dan Regulasi seperti Bapeten Nomor 4 2013 dengan metode pemantauan seperti analisis Gross Beta untuk mendeteksi kontaminasi di udara dan permukaan. Tujuan dari laporan ini itu untuk mengumpulkan dan menyajikan data mengenai tingkat radioaktivitas udara menggunakan metode Gross Beta dan tingkat kontaminasi permukaan di area reaktor di Asiwa Besi, serta mengidentifikasi lokasi mana yang mengalami kontaminasi selama periode pengamatan 1 bulan. Sebelum itu, pengertian dari radioaktivitas sendiri yakni radioaktivitas juga dikenal sebagai peluruhan radioaktif, di mana hal ini adalah proses inti atom yang tidak stabil terurai secara spontan dan melepas partikel alfa atau inti helium, partikel beta atau elektron, dan sinar gamma atau gelombang elektromagnetik. Penemuan radioaktivitas alami pertama kali dilakukan oleh Becquerel pada tahun 1896. Peluruhan radioaktif dibedakan jadi 3 jenis berdasarkan jenis sinar yang dipancarkan, yaitu ada sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Sinar alfa adalah radiasi partikel yang bermuatan positif. Partikel sinar alfa ini terdiri dari inti helium-4 dengan muatan plus 2e dan massa 4 SMA. Nah, sinar ini memiliki daya tembus yang lemah. Sedangkan sinar beta itu adalah radiasi partikel yang bermuatan negatif yang terdiri dari berkas elektron yang berasal dari inti atom. Sinar ini memiliki daya tembus yang cukup kuat, namun tidak sekuat sinar gamma. Sinar gamma sendiri adalah radiasi elektromagnetik yang memiliki energi tinggi, tidak bermuatan dan tidak bermassa, serta memiliki kemampuan daya tembus yang sangat kuat. Nah, daya tembus dari sinar alfa dapat dilihat jika sinar alfa itu tidak bisa menembus media tipis seperti kertas, namun pada sinar beta dan sinar gamma itu masih bisa dilewati. Nah, sedangkan sinar beta itu dapat dihalang oleh media yang lebih tebal seperti kayu. Nah, untuk sinar gamma itu memerlukan media yang sangat tebal seperti timbal agar sinar gamma tidak bisa melewati media tersebut. Satuan aktivitas radioaktif diukur dalam Becquerel seperti penemunya yang disimbolkan sebagai BQ yang menunjukkan jumlah disintegrasi pelepasan partikel per detiknya. Jadi jumlah si pelepasan partikel per detiknya itu berapa, disimbolkan sebagai Becquerel, atau dalam satuan lain yakni ada Curie yang setara dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 disintegrasi per detik. Faktor pengukuran radioaktivitas sendiri itu ada aktivitas sumber standar atau AO, waktu paruh atau T setengah, waktu pengukuran T isap, laju alir udara atau Q, cacah sampel, cacah sumber, cacah filter kosong, dan cacah latar atau cacah background. Sebelum itu, aktivitas sumber standar sendiri adalah seberapa banyak peluruhan yang terjadi di suatu sumber radioaktif, waktu yang dibutuhkan untuk inti
radioaktif untuk meluruh hingga mencapai setengah dari jumlah semula itu disebut waktu paruh. Atau misal inti radioaktif memiliki nilai 10. Nah, waktu inti radioaktif untuk mencapai 5 atau setengah dari 10-nya itu disebutlah waktu paruh. Nah, waktu pengukuran atau T-ISAP adalah waktu yang diatur pada sampler untuk mengisap udara di ruangan untuk mengambil sampel udara yang dianalisis. Jadi, waktu pengukuran atau T-ISAP ini kita gunakan 30 menit. Dalam setiap percobaan itu beda-beda, tapi yang digunakan dalam reaktor GA-Siwa besi ini, reaktor serbaguna GA-Siwa besi ini 30 menit. Untuk laju alir udara atau Q itu adalah jumlah udara yang mengalir melalui suatu sistem dalam satuan waktu yang bisa disebut sebagai meter kubik per hour. Terus ada cacah sampel atau disimbolkan sebagai CSPL, itu adalah jumlah pengukuran yang diperoleh dari sampel udara yang diambil. Sedangkan pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan sumber radioaktif yang sudah diketahui atau standar itu disebut cacah sumber atau cacah sumber standar. Nah, cacah filter kosong atau CFK adalah pengukuran pada filter yang digunakan untuk sampling udara untuk mengetahui apakah pada filter terdapat radioaktivitas. Dan cacah latar atau cacah background itu adalah untuk mendeteksi tingkat radioaktivitas latar sekitar lingkungan atau tempat pengukuran. Nah, fungsi dari cacah sampel itu adalah nilai yang kita dapatkan dari saat mengukur kertas sampling menggunakan ludlum atau survei meter untuk mengetahui tingkat kontaminasinya atau konsentrasi radioaktivitasnya. Sedangkan cacah sumber standar itu untuk mengetahui sumber radioaktif yang udah diketahui itu punya nilai cacah berapa gitu. Nah, sedangkan cacah filter kosong atau CFK ini itu penting buat mengetahui filter kosong, yang filter yang tidak dilakukan sampling atau smear test itu dinilai berapa cacahnya, apakah ada pengaruhnya terhadap nilai cacah sampel yang memengaruhi KRU tadi atau tidak gitu. Jadi perlu dilakukan pengukuran juga pada cacah filter kosong. Sedangkan cacah latar background, saat kita melakukan pengukuran menggunakan ludlum itu kan ada di suatu tempat atau suatu ruangan. Nah, ruangan tersebut kita harus tahu apakah udah ada radioaktivitasnya atau belum gitu. Nah, jadi perlu untuk mengukur cacah latar atau cacah background tersebut. Nah, perhitungan radioaktivitas udara, langkah pertama itu menghitung volume udara, kedua menghitung sumber standar saat ini, ketiga perhitungan aktivitas cuplikan sampling, keempat perhitungan radioaktivitas udara. Untuk perhitungan volume udara itu dirumuskan sebagai Q kali T-ISAP, di mana Q adalah laju alirnya dan T-ISAP itu adalah waktu yang dimana si air sampler ini didiamkan gitu, yang dipakai 30 menit tadi. Sedangkan perhitungan sumber standar saat ini itu dirumuskan sebagai AT sama dengan A0 kali E pangkat min 0,693 T per waktu paruhnya. Sedangkan perhitungan aktivitas cuplikan sampling atau ASPL itu dirumuskan sebagai cacah sampling dikurangi cacah filter kosong dibagi cacah standar dikurangi cacah background dikali AT atau perhitungan sumber standar yang saat ini tadi udah dihitung sebelumnya. Selanjutnya langkah terakhir ini melakukan perhitungan radioaktivitas udara yang kita cari dan kita sebut sebagai KRU, di mana ini dirumuskan sebagai sampling atau ASPL tadi, aktivitas cuplikan samplingnya dibagi volume udaranya. Nah, selanjutnya itu kita melakukan juga kontaminasi permukaan, pengukuran kontaminasi permukaan yang biasa dikenal sebagai smear test. Smear test sendiri
adalah metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya kontaminasi radioaktif pada permukaan benda atau area tertentu, di mana dalam RSG gas atau reaktor serbaguna GASI besi tempat saya melakukan kerja praktek ini, ada 16 titik yang sudah ditentukan dan harus diketahui tingkat kontaminasi permukaannya, di mana titik-titik ini itu mewakili area yang ada di sekitar titik tersebut. Misalkan di titik ada di suatu titik yang ada di depan pintu atau di dekat kolam reaktor, itu beda-beda. Nah, dan harus ditentukan nilai atau tingkat kontaminasi permukaannya. Nah, untuk perhitungan smear test sendiri itu lebih sederhana daripada yang sebelumnya, di mana perhitungan smear test ini didapat dari nilai CC sampel dikurangi nilai CC background dikali FK, di mana FK sendiri adalah faktor kalibrasinya senilai 0,1 becquerel per cm persegi. Alat-alat yang digunakan saat melakukan CC sampling dan smear test itu yakni assembler, air sampler, di mana yang berfungsi untuk menghisap udara dengan cara melalui filter di dalam shelter menggunakan pompa vakum yang memiliki laju alir tinggi, sehingga partikel-partikel itu akan terkumpul di permukaan filter. Jumlah partikel yang terkumpul pada filter selama periode waktu tertentu kemudian dianalisis secara gravimetri. Laju alirnya itu dipantau atau Q-nya itu selama pengujian, yakni 1 meter kubik per hour selama TISAP 30 menit. Yang kedua itu survei meter beta atau Ludlum yang biasa dikenal sebagai Ludlum, karena merek yang dipakai pada pengukuran kontaminasi permukaan atau smear test itu mereknya Ludlum. Jadi para pekerja sana yang mengenalnya itu lebih familiar sebagai Ludlum, di mana alat ini tuh mendeteksi radiasi pengion melalui tabung detektor atau Geiger-Müller tube yang menyebabkan ionisasi gas di dalamnya dan menghasilkan pasangan elektron dan ion. Ketika radiasi mengenai detektor, pasangan ini akan menciptakan pulsa listrik yang terdeteksi oleh sistem elektronik yang kemudian diproses menjadi sinyal yang dapat diukur dan ditampilkan pada layar atau indikator atau monitornya. Nah, selanjutnya itu ada filter pencuplik seperti yang ada di PPT gambarnya dan spesifikasinya tersebut. Filter ini tuh berfungsi untuk menangkap partikel berdasarkan ukuran dan sifat fisiknya, sehingga proses filtrasi partikel dan kontaminan itu akan terakumulasi di dalam permukaan filter yang nantinya akan diukur menggunakan Ludlum. Setelah periode pengambilan sampel selesai, filter yang berisi kontaminan itu dapat diambil dan simpan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya yakni kertas usap, di mana kertas ini ya adalah kertas yang digunakan pada uji smear test atau uji kontaminasi permukaan. Kertas ini memiliki daya serap yang baik yang memungkinkan penangkapan partikel atau kontaminan yang ada di permukaan. Prosedur kerja yang saya lakukan untuk melakukan CC sampling itu yakni pertama persiapan alat-alat yang sudah disebutkan seperti filter pencuplik yang udah dipasang pada air sampler, 16 lembar kertas usap karena butuh 16 titik yang diukur, survei meter beta atau Ludlum, air sampler yang diletakkan, selanjutnya itu pengambilan sampel. Caranya yakni air sampler yang udah diletakkan filter pencuplik tadi diletakkan pada setiap lantai. Nah, untuk reaktor serbaguna GASI besi ini itu mengenal sebagai lantainya itu ada lantai -6,5 yang artinya min 6,5 di bawah permukaan, lantai 0 permukaan bumi, lantai 8 meter dari permukaan, dan lantai 13 atau 13 meter dari permukaan. Nah, dan ruang TBM atau total body monitoring itu adalah ruang di mana si pekerja atau pengunjung
ya reaktor itu melakukan tes body monitoring untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontaminasi yang ada di permukaan pakaiannya atau badannya atau tubuhnya. Nah, setelah air sampel diletakkan di masing-masing titik itu, di masing-masing lantai dan masing-masing lokasi tersebut, itu dibiarkan selama 30 menit sebagai isapnya tadi. Untuk sampel, untuk smear test atau kontaminasi permukaan, itu caranya kertas sampel yang sudah dijelaskan sebelumnya itu diusap pada area permukaan titik yang sudah ditentukan seluas kurang lebih 10 x 10 cm dan harus satu arah. Nah, pengukuran radiasi sampel selanjutnya yakni pengukuran radiasi sampel, di mana surveimeter dipastikan sebelumnya udah dikalibrasi terlebih dahulu, terus dilakukan pengukuran latar, filter kosong, dan pada sampel. Selalu dicatat hasil pengukurannya. Nah, hasil pengukurannya ini itu masih dalam bentuk caca atau kita sebut CPS, di mana bisa dikenal biasanya yakni sebagai data mentahnya. Nah, data mentah inilah yang nantinya kita lakukan perhitungan untuk mendapat nilai KRU dan nilai tingkat kontaminasi permukaan melalui perhitungan dan rumus-rumus yang sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Pertama yakni pengukuran radioaktivitas udara. Pengukuran radioaktivitas udara itu dilakukan pada 4 lantai, 4 minggu dan 5 lokasi. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Dapat dilihat dari grafik yang ada di PPT, itu konsentrasi radioaktivitas udara atau KRU-nya itu rata-rata tertinggi ada di lantai 13, lalu diikuti oleh lantai 8, dan yang paling rendah itu ada di ruang TBM atau total body monitor. Nah, kenapa lantai 13 ini rata-rata memiliki nilai tertinggi? Itu saya menganalisis karena terdapat fasilitas eksperimen seperti hot cell, peralatan ukur teriradiasi, dan sumber standar untuk kalibrasi. Namun, perlu diketahui bahwa semua data yang saya lampirkan ini itu adalah nilainya masih sangat-sangat jauh di bawah ambang batas amannya. Jadi masih sangat-sangat aman. Walaupun lantai 13 dalam grafik itu nilainya tinggi, tetapi itu masih di bawah batas wajar dan batas amannya. Nah, untuk sumber standar, untuk kenapa lantai 13 itu tinggi, itu sudah dijelaskan karena adanya fasilitas eksperimen, namun tetap dalam batas aman karena ada sistem pelindung radiasi pada alat-alat tersebut atau fasilitas-fasilitas tersebut. Jadi radiasi dari alat, radiasi dari fasilitas itu tidak akan keluar, tidak akan mempengaruhi nilai radioaktivitas udara ataupun kontaminasi permukaan di reaktor tersebut jika tidak mengalami kebocoran. Nah, ini kenaikan KRU itu bisa disebabkan karena aktivitas pekerja dan aliran udara di sekitar fasilitas. Bisa dilihat, walaupun di lokasi yang sama, di minggu yang berbeda itu nilainya bakal beda karena aktivitas pekerja dan aliran udaranya itu pasti beda, sehingga menghasilkan data yang berbeda-beda pula. Selanjutnya itu disusul dengan lantai 8, nilai yang lebih tinggi namun tidak setinggi lantai 13. Hal ini bisa dikarenakan karena adanya isotop CO60 dengan aktivitas 5 Curie pada isotop sel dan Debye system dan material pasca iradiasi atau biasa dikenal sebagai topas, yakni sebagai produk aktivasi. Namun karena lantai 8 itu masih di bawah lantai 13 dan lantai 13 itu masih jauh dari batas aman yang sudah ditentukan, itu berarti
lantai 8 walaupun nilainya tinggi itu masih bisa terkendali dan masih dalam masih dalam batas aman. Kurang lebih untuk standarnya itu sekitar ribuan, sedangkan yang masih didapat itu kan masih satuan, jadi masih sangat-sangat aman. Namun dalam kondisi darurat bisa saja memungkinkan jika misal ada mengalami kebocoran dari pelindung radiasi tadi itu bisa saja bisa melebihi batas aman, sehingga itulah yang disebut kondisi daruratnya. Nah, terus selanjutnya yakni pengukuran di ruang TBM, di mana ruang TBM ini rata-rata memiliki nilai radioaktivitasnya yang kecil, yang lebih kecil dibanding lokasi-lokasi lain. Hal ini karena ruang TBM itu tidak ada isotop radioaktif signifikan atau sumber radiasi aktif seperti daerah lain. Nah, selanjutnya ini yakni pengukuran kontaminasi permukaan, dapat dilihat seperti grafik pada layar, di mana batang warna biru itu mengindikasikan minggu pertama, merah minggu kedua, pink minggu ketiga, dan ungu minggu keempat. Hasil pengukuran yang diperoleh pada minggu pertama, titik kontaminasi tertinggi itu ada di nomor 14 yang letaknya di lantai 13 dekat kolam reaktor. Hal ini mungkin bisa disebabkan karena sisa bahan atau material di sekitar kolam reaktor yang mempengaruhi nilai kontaminasi permukaannya. Nah, yang kedua itu ada di titik nomor 2, lantai -6,5 depan tangki effluent cair atau KPK 001. Hal ini bisa diakibatkan karena adanya akumulasi kontaminan dari limbah dan aktivitas pekerja yang dapat meningkatkan kontaminasi permukaan. Nah, selanjutnya yakni pada minggu ketiga, titik kontaminasi tertinggi dan nilai yang paling tinggi di antara 4 minggu yang saya lakukan itu ada di minggu ketiga dan di titik nomor 10 yang letaknya di lantai 8 atau depan gedung Topaz. Hal ini bisa dikarenakan karena aktivitas pengangkutan atau pemindahan barang yang dapat menyebarkan kontaminan di permukaan. Memang benar pada saat minggu ketiga itu saya mengamati karena adanya aktivitas pekerja dari para pekerja untuk mengemas batu topas, sehingga hal ini mungkin bisa menyebabkan tingginya kontaminan di daerah tersebut. Nah, selanjutnya ini minggu keempat di mana titik kontaminasi yang tertinggi ada di titik nomor 6 lantai 0 depan material akses. Ini juga bisa diakibatkan karena aktivitas pemindahan bahan atau material kimia dan penyebaran debu, partikel atau uap ke udara. Pembahasannya yakni pentingnya cacah latar atau background count yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yakni pengukuran radioaktivitas itu mempertimbangkan nilai cacah latar sebagai acuan untuk menilai apakah terjadi peningkatan aktivitas di suatu titik itu yang dilakukan pengukuran. Hal ini berfungsi untuk mendeteksi apakah ada penyimpangan dari kondisi normal yang mungkin mengindikasikan kontaminasi atau tidak. Yang kedua itu sistem ventilasi dan proteksi radiasinya. Ventilasinya sudah saya jelaskan, itu ventilasi dalam reaktor itu dibuat bertekanan negatif. Hal ini agar udara dari reaktor itu tidak keluar saat pintu terbuka atau hal-hal lain. Nah, termasuk melalui lift atau saat transfer limbah, itu kan membuka pintu yang bisa menyebabkan si radiasinya keluar gitu, sehingga ventilasi di dalam reaktor itu dibuat bertekanan rendah agar tidak mengalir keluar. Nah, selanjutnya itu fasilitas tadi seperti hot cell itu kan dilengkapi dengan pelindung berdensitas tinggi atau setara timbal.
Dan mana timbal tadi itu kan tidak bisa ditembus oleh sinar manapun, mau sinar alfa, beta, bahkan sinar gamma tidak bisa menembus timbal, sehingga tidak menyebabkan paparan keluar ruangan dan tidak mempengaruhi hasil pengukuran yang secara signifikannya. Nah, kesimpulan yang dapat saya tarik dari kerja praktik saya selama 1 bulan, yakni berdasarkan hasil analisis radioaktivitas udara gross beta dan pemantauan tingkat kontaminasi permukaan yang dilakukan selama 4 minggu, itu ditemukan bahwa konsentrasi radioaktivitas atau KRU tertinggi itu berada di level 13 atau lantai 13, sementara yang terendah ada di ruang TBM atau total body monitor. Nah, untuk tingkat kontaminasi permukaan tertinggi itu adanya di titik nomor 10 yang letaknya di depan gudang Topaz, lantai 8 pada minggu ketiga. Nah, selama 1 bulan saya melakukan kerja praktek, saya mendapat insight baru atau wawasan baru khususnya di nuklir. Nah, dan khususnya pada pelaksanaan tugas khusus saya yang tentang pengukuran gross beta serta pemantauan kontaminasi permukaan itu juga memberikan saya wawasan langsung tentang pentingnya sistem proteksi radiasi dan pemantauan rutin. Saya memahami bahwa keselamatan radiasi dijaga tidak hanya lewat teknologi, tapi juga melalui prosedur kerja yang disiplin dan terstruktur yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa saya melakukan di setiap minggu atau selama 1 bulan tuh ada 4 kali pengukuran, yang mana ini juga menjadi tugas rutinan dari petugas proteksi radiasi selama bekerja di sana. Jadi hal ini kenapa penting? Itu untuk mengetahui, untuk mendeteksi lebih dini apakah ada kontaminasi tinggi atau resiko-resiko kebocoran yang tadinya tidak sadar dan bisa membahayakan para pekerja. Jadi perlu adanya pemantauan setiap minggunya, baik itu sampling udara ataupun smear test. Nah, berikut lampiran foto yang saya laksanakan. Pada gambar pertama itu melakukan caca sampel dengan spektrofotometer gamma, yang kedua itu melakukan pengukuran konduktivitas dan pH air, serta yang terakhir yakni melakukan mapping neutron dan gamma, di mana masing-masing tindakan atau kegiatan tersebut itu dilakukan memang menjadi tugas rutinan mingguan untuk para pekerja radiasi. Nah, sekian, terima kasih telah menyimak video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.